Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta dengan begitu indahnya. Hanya manusia yang kurang bersyukurlah yang mengurangi nilai-nilai keindahannya. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dalam arti kata minal zulmati ilan nur. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Asyari Harip, mahasiswa program studi konservasi hutan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang silvika. Apa sih itu silvika? Apa sih definisi silvika? Bagaimana sejarahnya silvika dan apa tujuan dari silvika? Nah, silvika adalah ilmu yang mempelajari sejarah hidup dan ciri-ciri umum pohon beserta tegakan hutan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan. Silvika menurut The Society of American Foresters dalam Manan tahun 1976 dan Sukoco tahun 1977 adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sejarah hidup dan karakter jenis-jenis pohon, hutan dan tegakan dan kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan. Silvika adalah pengetahuan tentang sifat umum pohon dan pohon hutan, bagaimana mereka tumbuh, bereproduksi, bereaksi terhadap perubahan lingkungan, menurut Daniel et al. Tahun 1978. Ruang lingkup silvika ada 3. Yang pertama, bagaimana pohon tumbuh dan bereproduksi, serta bagaimana lingkungan mempengaruhi proses fisiologi pohon. Kedua, bagaimana cara lingkungan fisik membentuk perubahan dan karakter suatu komunitas hutan. Interaksi antara komponen biologi dalam komunitas hutan. Dan yang ketiga, bagaimana komunitas yang terus mendukung kondisi lingkungan fisik yang mendukung dan interaksi yang terus-menerus antara vegetasi dan lingkungan fisik sebagai hutan dan selalu berubah sepanjang waktu. Tujuan silvika dalam pengelolaan hutan dan lahan adalah: pertama, memahami dan mendeskripsi struktur tegakan yang ada dan interaksi tegakan tersebut dengan faktor lingkungan seperti tanah, vegetasi, serangga, iklim, mikro, dan interaksi ekologis. Kedua, memproyeksi sifat struktur tegakan yang dikelola di masa yang akan datang. Jika perkembangan tegakan sesuai dengan tujuan pengelolaan, maka diperlukan hanya sedikit perlakuan silvikultur. Namun demikian, jika pengembangan tegakan tidak sesuai dengan tujuan, maka perlakuan berurutan untuk menghasilkan struktur tegakan yang diinginkan. Oleh karena itu, silvika adalah dasar silvikultur pada sisi biologi yang mempertimbangkan hutan sebagai hal yang statistik dan kemudian hukum-hukum alam yang mengendalikan perkembangannya. Baik, itu saja dari saya mengenai ilmu pengetahuan silvika. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Demikian dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.